Shalom, perkenalkan nama saya Petronella Marbun. Di sini saya akan membuat video tentang menjawab pertanyaan bagaimana kitab suci membuat pribadi menjadi lebih dewasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang pertama, dalam pikiran atau aspek kognitif. Kitab suci menuntun seseorang untuk berpikir secara benar dan bijaksana. Melalui kisah ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seseorang dapat belajar membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Misalnya, ketika membaca ajaran Yesus tentang kasih dan pengampunan, pikiran seseorang menjadi lebih terbuka untuk memahami makna hidup yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar mengejar hal duniawi, tetapi juga mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Dengan merenungkan firman Tuhan, seseorang dilatih untuk berpikir secara jernih, logis, dan penuh hikmat dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, dalam perkataan atau aspek afektif. Firman Tuhan juga membentuk hati dan perasaan seseorang. Ketika seseorang sering membaca dan merenungkan kitab suci, kata-katanya bakal menjadi lebih lembut, penuh kasih, membangun karena perkataan mencerminkan isi hati. Sama seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di sini kitab suci menolong seseorang mengendalikan emosi, belajar sabar, rendah hati, dan mengungkapkan kasih melalui tutur kata yang baik. Dengan demikian, aspek afektif atau emosi dan perasaan, seseorang menjadi lebih matang, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak berkata kasar, dan mampu menghibur serta menguatkan orang lain di sekitar mereka. Yang ketiga, ada dalam perbuatan atau aspek psikomotorik. Kitab suci tidak hanya berhenti pada pemahaman dan perasaan, tetapi menggerakkan seseorang untuk bertindak nyata sesuai dengan imannya. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 dijelaskan, "Janganlah kamu hanya mendengar firman itu, tetapi lakukanlah." Ketika seseorang hidup berdasarkan nilai-nilai kitab suci, perbuatannya mencerminkan kasih, keadilan, kejujuran, dan kepedulian. Ia belajar untuk melayani sesama, menolong yang lemah, dan bekerja dengan tulus. Hal ini menunjukkan kesatuan antara pikiran hati dan tindakan tanpa tanda kedewasaan sejati dalam iman. Kesimpulannya adalah, kitab suci membentuk pribadi yang utuh dan matang, kognitif yaitu berpikir dengan hikmat dan kebenaran, afektif berbicara dengan kasih dan hati yang terarah pada kebaikan, psikomotorik bertindak nyata sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kitab suci bukan hanya bacaan rohani yang kita baca, tapi menjadi pedoman hidup yang dapat menumbuhkan semangat, kedewasaan rohani, dan kemanusiaan seseorang secara menyeluruh. Terima kasih.